Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita vlognya di areal kandang lagi. Oke kawan-kawan, saya akan berbagi informasi tentang pengalaman saya, keuntungan merawat ataupun pelihara kambing jenis Etawa. Nah, kita spill kambingnya dulu. Ini kandang ini Etawa semua ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol keuntungan dari merawat ataupun pelihara kambing jenis Etawa. Jadi kan kawan, kambing jenis Etawa ini adalah kambing pesusu ya, termasuk kambing perah. Nah, jadi kambing Etawa ini keunggulannya itu di susu. Nah, selain kambingnya besar-besar, kambingnya juga cantik-cantik, bisa diikutkan konteks. Dan kambing ini beranaknya dianya itu bisa sampai 3 sampai 4 ekor anak. Cuman kalau yang 4 ekor dia perawatannya harus lebih porsi lah daripada yang beranaknya cuman 1 ataupun 2. Karena kambing ini sendiri memiliki perawatan yang berbeda. Dianya itu harus disusukan ataupun ditolong dulu anaknya pasca lahiran, dan setelah itu disusu-susui sampai dia kuat, kurang lebih 2 sampai 3 hari baru dia bisa mandiri menetek sendiri ke induknya. Dan di samping itu, kambing ini tidak susah ya untuk makan, untuk rawatan tidak susah, sangat gampang. Apa aja mau, rumput seperti ini aja mau. Nah, jadi kalau keuntungannya apa daripada kambing lainnya, kalau kita pelihara kambing seperti kambing Jawa, kambing awasi, banyak sih dia keuntungannya. Ini Etawa ini lebih mudah untuk menerima keadaan ataupun beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kambing ini itu lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kadang-kadang kan dianya itu kalau berpindah ke tempat yang lain kan suka stres, beda makanan, beda perawatan, dia suka stres. Cuman kalau kambing ini tuh dia mudah beradaptasi. Nah, jadi di samping itu kita mengurusi kambing ini menunggu dia beranak, kambing ini juga punya nilai harga jual yang lumayan fantastis ya, kalau saya bilang, karena dianya itu hampir imbang sama lembu. Ini kayak jantan ini aja harganya sudah 7 sampai 8 juta. Jadi kalau di lebaran kurban pasti ada peminatnya yang bayar 7 sampai 8 juta. Karena dia ukurannya yang besar, membuat para pekurban ataupun pembeli untuk untuk membelinya gitu, karena dia besar. Beda sama kambing-kambing lain kayak kambing kacang, kambing Jawa kan kecil-kecil deh kan, ini besar posturnya kayak sapi dia. Maka dari itu banyak keuntungannya. Sambil kita sembari menunggu dia lahiran, dia ada yang menghasilkan susu. Seperti indukan yang sudah pernah beranak, pasti dianya itu menghasilkan susu. Karena untuk susu sebanyak ini, ibaratnya ini kalau diperas ini mau nih sampai 1,5 liter. Kan nggak mungkin kambing ini tuh minum sampai 1,5 liter. Paling mereka sekali minum setengah harinya ini setengah liter. Berarti masih ada sisa 1 liter untuk dijual ataupun dikonsumsi. Dan kalau kita makannya cukup, hijauannya cukup, makannya cocok, perawatannya cocok, mau tuh untuk per ekornya itu sampai 2,5 sampai 3 liter satu ekornya. Dan untuk anaknya sendiri tetap saja paling banyak dia minum satu hari itu ya taruhlah 1 liter. Itu pun kalau anaknya 2 ataupun 3. Ya kalau cuman anaknya 1 kan susunya sia-sia. Karena indukannya ini nggak semuanya sama rata lahirannya kan kawan. Ada yang melahirkan anaknya cuma 1,
Ada yang lahiran anaknya 2, ada yang 3, bahkan 4. Nah kayak gitu kan. Jadi kalau yang anaknya 4, ya mungkin susunya itu kalau cukup ya cukup lah untuk keempat anaknya. Tapi kalau misalnya anaknya cuma 1, kan nggak mungkin yang susu 3 liter tadi itu diminum dia sendiri. Itu di situ kita mendapatkan keuntungan untuk dijual ataupun dikonsumsi. Tapi ya blukek lah, ini dikonsumsi dewean ya kan. Jadi dijual pun peminatnya banyak. Dan susu Etawa ini ya bukan lagi hal yang apa ya, yang asing bagi masyarakat untuk mengonsumsinya untuk kesehatan kan gitu sih. Jadi kan dokter saja menganjurkan bahwasannya Etawa ini susunya bagus kan gitu kan, untuk paru-paru, untuk ya segala penyakit lah kalau dibilang, karena memang dia ini khasiatnya bagus untuk segala penyakit susu Etawa ini, apalagi yang murni, yang tidak dicampur-campur kan. Jadi itu aja sih, banyak sih sebenarnya, cuman ya nggak mungkin saya sebutkan. Biasanya tuh orang berbeda-beda untuk keuntungannya tuh gimana. Saya hanya bicara sesuai fakta yang saya alami aja kan gitu sih. Karena kalau kita lebih dalam lagi itu mungkin masing-masing peternaknya, karena banyak keuntungan tersendiri bagi mereka. Ada kawan dianya itu yang hobinya untuk pameran kambing ataupun kambing kontes ya. Jadi kambing kontesnya dia itu ada beberapa dan bolak-balik menang dalam kejuaraan kontes. Nah jadi di situ dianya tuh ya beda lagi keuntungannya. Kalau kita keuntungannya dari susu dan dari jual waktu kurban untuk pejantannya, kalau dia keuntungannya lagi bisa ikut kontes. Karena kambing ini tuh sangat apa ya, sangat menarik perhatian kalau untuk kontes. Bisa kan kawan lihat, lihat nah, kambingnya sebagus ini tuh. Mungkin kalau kawan-kawan ada yang di wilayah lain ngurusi kambing ini tuh gimana, keuntungannya gimana, apa-apa saja, mungkin ada yang beda lagi. Mungkin aja bulunya pun laku dijual di sana kan gitu, kita nggak tahu kan. Tapi yang jelasnya kalau yang umumnya sih ya itu tadi yang saya bilang, susu dia yang terutama. Tuh lihat, sebesar ini dia. Shhh. Dan anak-anaknya ini cepat kali besar nih kan kawan, jantan-jantan. Itulah keuntungan tadi ya kan, sudah cepat beradaptasi, kambingnya besar-besar, cantik-cantik, anaknya pun bisa lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3 bahkan. Dan susunya ini sangat berkhasiat, banyak fungsi dan kegunaan untuk kesehatan. Jantannya pun bisa untuk kurban. Dan kalau bagi wilayah lain yang lebih dalam lagi dalam menggeluti dunia peternakan, bisa dibuat kontes. Ya begitulah kira-kira. Nah, ini indukannya nih. Saya wilayah kisaran Asahan, Sumatera Utara. Semoga ini bisa apa ya, sekedar ini aja untuk absen bagi kawan di bagian wilayah lain. Tulis-tulis di kolom komentar ya, biar sama-sama belajar. Saya juga tahap pembelajaran. Oke kawan-kawan, saya Dika Andika Vlog. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.